Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Saya Taufik. Kali ini memperkenalkan pada teman-teman sekalian satu motor saya yang baru. Nah, ini adalah salah satu tambahan koleksi yang baru di 2021 ini dari saya. Pada dasarnya ini bukan motor yang baru, ini motor saya beli dalam keadaan second hand, Honda CBR 650F gitu ya. 650 cc, 4 silinder segaris, model year yang boleh dibilang udah lama ya. Sekarang ini 2021, sementara model year dari Honda CBR 650F ini adalah model year atau tahun pembuatan 2014. Pada dasarnya ketika saya membeli ini tuh istilahnya gitu ya, boleh dibilang itu trade in pada dasarnya ya. Jadi awalnya itu sebenarnya adalah saya itu ingin mengurangi koleksi sepeda motor yang saya miliki gitu ya. Jadi memperkecil, membuat jadi lebih sedikit, dan oleh sebab itu akhirnya dilakukan trade in. Beberapa motor yang di trade in dengan CBR 650F ini adalah salah satunya adalah Kawasaki IR6N yang sebenarnya sama-sama 650 cc ya. Tapi IR6N menggunakan engine masih yang 2 silinder segaris, sementara CBR 650F ini udah pakai mesin yang 4 silinder segaris. Pertanyaannya ngapain saya pindah ke sini gitu ya pada dasarnya gitu ya. Yang pertama itu pada dasarnya memang CBR 650F ini sudah cukup mengesankan sendiri bagi saya waktu semenjak motor ini pertama kali dirilis oleh Astra Honda Motor. Motor ini pada dasarnya basicnya itu motor CBU diproduksi oleh AP Honda Thailand gitu ya. Waktu itu 2014-2015 Astra Honda Motor menghadirkan di Indonesia sebagai CBU, sebagai juga project-project pertama mereka untuk jaringan Big Wing mereka. Jadi pada dasarnya motor ini tuh disupport penuh oleh pabrikan di Indonesia yaitu Astra Honda Motor. Dan yang kedua memang pada dasarnya waktu saya pertama kali nyobain motor ini tuh walaupun bentuknya seperti teman-teman sekalian lihat bahwa ini tuh full fairing abis gitu ya, menandakan bahwa motor ini bergaya sport banget, namun dia tuh memiliki ergonomi yang boleh dibilang yang sebenarnya nggak terlalu sport gitu. Kita bisa lihat nanti kayak misalkan salah satunya adalah di sisi handlebarnya yang masih apa namanya upper yoke kayak gitu. Nah, selain dari jenisnya yang sport touring, terus riding ergonominya yang masih sedikit lebih relax gitu ya, dan juga sudah pasti pertama alasannya karena memang ini sudah 4 silinder segaris, walaupun saya pada saat ini sudah punya motor sport bike dengan 4 silinder segaris, yaitu Kawasaki ZX25R, namun ini tuh bigger bike gitu ya. Jadi apa namanya powernya jauh lebih besar, dan itu merupakan salah satu apa namanya alasan utamanya memilih motor ini untuk dijadikan project mengecilkan tadi apa namanya koleksi. Nah, kita bisa lihat lagi nanti juga ternyata motor yang saya peroleh ini pada dasarnya telah memiliki beberapa modifikasinya yang plug and play, namun pada dasarnya tidak terlalu banyak memberikan perubahan signifikan, which is itu bagi saya sih menarik banget. Kenapa? Karena saya sendiri merupakan orang yang nggak terlalu apa namanya banyak melakukan modifikasi pada sepeda motor. Saya lebih ke motor-motor standar selama ini. Nah, sekarang kita lihat secara detail apa yang diberikan di motor second yang saya dapetin dari RNG Motorsport ini. Yuk. Nah, ini teman-teman sekalian kita lihat langsung ya. Jadi pada dasarnya basicnya tuh benar-benar standar ya. Kelihatan dari jauh memang standar, rodanya standar, apa-apanya standar gitu ya. Cuman kita akan lihat nanti ada beberapa part-part upgrade ya. Kayak misalkan teman-teman bisa lihat lagi Honda CBR 650F ini memiliki basis warna tricolor. Jadi tricolor tahun 2014 itu basis warnanya tuh lebih ke putih. Kalau sekarang kita lihat itu tricolornya Honda itu basisnya merah ditambahin putih dicampur sedikit biru. Namun sekitar tahun 2014 itu memang basisnya warna dasarnya itu putih. Dan kita bisa lihat juga tricolornya berada di daerah tangki dan di daerah side fairing itu ada 3 warna. Engine-nya ini benar-benar bersih banget ya, yang saya peroleh ini ya benar-benar bersih banget, bagus. 650 cc 4 silinder segaris, sudah dikasih kayak apa namanya nih, kayak crash slider di daerah samping, walaupun ininya udah copot, saya nggak tahu ininya kemana, di lem kayak gitu ya.
cuman dia bener-bener crash slider karena dia terbentuk dari bahan plastik gitu yang sehingga dia akan menyerap atau mengabsorpsi dari kalau dia jatuh kayak gitu teman-teman sekalian. Nah juga yang menarik kita lihat CBR 650F seperti yang kita ketahui ini versi pertama banget, sehingga kita memperoleh ini headlampnya tuh masih yang harusnya tipe bulb. Namun pada saat saya dapet ini ternyata lampunya tuh udah diganti sama yang punya awal dengan tipe LED. Jadi modelnya gayanya reflektornya itu reflektor yang masih bohlam, namun nanti itu cahayanya itu benar-benar putih, cahaya lampu LED. Dan kalau kita arah ke atas, ini ternyata saya udah dapat bonus lagi, yaitu windscreen-nya itu sudah pakai yang model aftermarket ya. Mereknya Puch ya. Kita lihat di sini ada mereknya Puch. Itu racing screen. Jadi ini tuh racing screen-nya Puch. Ya, itu masih ada stiker RNG-nya. Thank you RNG. Kaca spionnya masih standar semua. Kita turun ke bawah, ban 120-nya kayaknya sih masih yang versi awal ya, karena masih Dunlop gitu ya. Terus kita bisa lihat juga double disc brake, remnya masih 2 piston ya, aksial, cuman dual disc brake kayak gitu. Dan saya juga dapat bonus, nggak tahu ya, seingat saya velg CBR 650F itu hitam, cuman sini saya dapat merah rada-rada marun-marun gelap kayak gitu, dan ini tuh keren. Jadi hitungannya kayak bonus gitulah. Kita bisa lihat juga saya juga dapat lampu sen yang udah LED ya, kayaknya nih entah ngambil dari mana gitu ya, bisa juga dari motor-motor kecil, cuman ini udah LED. Jadi menurut saya sih udah cukup menjadi sebuah upgrade tersendiri bagi CBR 650F ini. Kita bisa lihat juga di bagian handlebar pada dasarnya tidak banyak berbeda, ini masih standar banget gitu ya. Kita bisa lihat lagi, ini masih LCD-nya masih monokrom biasa gitu ya, walaupun dalamnya udah digital semua. Sudah kita lihat juga ini ada HISS ya, Honda Ignition Security System, immobilizer, artinya dipakai immobilizer dia udah pakai. Dan kita bisa lihat di sini bahwa untuk CBR 650F itu stangnya itu masih upper yoke gitu. Jadi pada dasarnya ini akan membuat riding ergonomis gitu, ergonomi masih cukup santai gitu ya. Kita bisa lihat juga saya memperoleh detail handlebar udah kayak begini. Jadi ini handlebarnya bisa di di setup jarak kerenggangannya kayak di tuas koplingnya dan juga di daerah tuas rem depannya. Ini jaraknya bisa di setup, dan juga ada kayak ini handguard karbon kayak begini. Ini juga dapat langsung kayak begitu. Dan yang cukup menarik nih teman-teman sekalian, di bagian belakangnya juga saya ini memperoleh seat cowl untuk CBR 650F yang versi pertama itu modelnya diselubungi gitu, di cover. Jadi sebenarnya di dalamnya masih ada joknya, jadi tinggal dibuka, dilepas bagian plastik covernya ini begitu ya teman-teman sekalian. Dan kalau kita ke bawah kita lihat juga velgnya ya, velgnya membalut ban 180/517 itu juga sudah dicat dengan warna merah gitu ya. Kita bisa lihat juga ini ada tandanya kalau ini dicat, ini ada kayak balancernya juga kena pecat gitu. Dan juga yang paling saya syukuri itu adalah suspensi belakangnya itu udah di-upgrade gitu loh teman-teman sekalian. Jadi ini tuh di-upgrade menjadi suspensi belakang Öhlins. Nah, nih kuning-kuning ini asli Öhlins dengan apa nih ya? Saya masih belum tahu, saya belum belajar ini ya. Ini ya setup apa? Mungkin ini adalah setup compression atau apa gitu ya. Namun kalau preload tetap ada di sini gitu ya, settingan preloadnya. Dan ini saya masih belum belajar nih apa. Dia itu pakai gas, udah pasti. Ini sih ada kanisternya di sebelah sini, dan penempatannya itu benar-benar rapi banget gitu ya. Keren lah. Ini suspensi Öhlins ya. Ini suspensi Öhlins pertama saya nih. Saya punya motor yang pakai suspensi Öhlins ini pertama kali ya, ini CBR 650F. Dan satu lagi yang menurut saya cukup keren ini, bahwa saya memperoleh knalpot atau muffler system full system dari Two Brothers. Jadi kayak gini teman-teman sekalian penampakannya. Dia tetap underbelly gitu ya, free flow Two Brothers. Nanti kita kalau teman-teman sekalian mau dengerin suaranya juga boleh. Sementara
Untuk rem belakang masih standar Nissin satu piston kaliper ya, satu piston kaliper ya, sama seperti standarnya. Dan ini seperti teman-teman ketahui dia sudah pakai ABS ya, sehingga kita bisa lihat di situ ada speed sensor, namun emang kalau untuk CBR 650F ini agak susah untuk langsung dipasangin spool bobin untuk standar pedok, karena nih nggak dapet kayak baut sini, jadi dia harus ngikut daerah sini. Dan ini saya lagi pesen nih beberapa partnya karena part-part udah lama. Modelnya mirip kayak CBR 250R ya, boleh dibilang seperti itu. Dan ada beberapa detail-detail yang juga menarik, yaitu kayak dikasih pad di sini, karet untuk grip, dan juga tank pad di daerah sini. Jadi basisnya seperti itu, Honda CBR 650F plat D gitu ya. Untuk sementara saya masih plat D ini, belum saya coba untuk mutasi ke Bogor, cuman rencananya akan seperti itu. Kita akan mutasi nanti kalau waktunya sudah pas ke Bogor. Basically saya senang banget gitu ya, karena bisa mengurangi koleksi yang pertama, jadi nggak terlalu penuh garasi, namun gantinya boleh dibilang jauh lebih baik, alhamdulillah ya, jauh lebih baik, jauh lebih kencang sih kalau ini gitu ya. Dan masih enak sih dipakai, agak-agak jalan gitu, jadi nggak terlalu racy banget gitu kayak CBR 600R atau 1000 atau R6 atau ZX6R 600 cc-an gitu ya. Motor ini 650 cc, engine-nya tuh memang power 89 HP ya kalau nggak salah. Itu memang berada di antara CBR 500 dan juga CBR 500R dan juga CBR 600RR. Itu aja, langsung aja nih teman-teman sekalian kita cobain rasanya CBR 600F ini. Namun untuk sementara kita coba nyalain dulu sebagaimana suara nih ya. Speakernya saya taruh di mana nih ya, biar kedengeran. Ini. Itu aja teman-teman sekalian. Setelah ini langsung kita akan cobain motor ini di jalan. Saya akan share ke teman-teman sekalian first impression ridingnya. Nah teman-teman sekalian, sekarang langsung aja kita cobain CBR 650F. Suaranya kenceng banget asli. Berapa dB nggak tahu nih, cuman kalau masuk ke regulasi undang-undang lalu lintas sudah pasti ini terlalu kenceng. Race use only kayaknya. Oke, langsung aja. Karena memang motor ini tuh handlingnya itu benar-benar semenjak pertama kali saya cobain motor ini di Bali waktu itu, nyobain di Bali dan Lombok pada saat Astra Honda Motor tuh ngerilis motor ini tuh, memang udah rasa sama saya bahwa walaupun ini besar big bike, namun dia tuh modelnya tuh sport touring dan masih sedikit lebih nyaman bila dibandingkan dengan pure race bike kayak gitu. Masih enak banget, asli. Nggak terlalu banyak elektronik yang fancy di sini. Pada dasarnya gitu aja teman-teman sekalian. Hanya fuel injection 650 cc 4 silinder. Suspensi depan juga masih teleskopik 41 mm, walaupun udah gede masih teleskopik. Suspensi belakang sebenarnya sih standarnya itu hanya preload doang, namun karena ini udah diganti jadi all-in, ya ada tambahan kayak settingan apa tadi ya, compression atau tension ya, compression sih kayaknya sih begitu. Cuman memang kalau jalan pelan begini tuh, motor dengan model sporty begini tuh masih terasa tuh dia kayak agak sedikit ngebuang gitu loh pada saat belok.
kayak apa namanya, ngelawan beloknya tuh. Jadi kayak ada oversteering gitu teman-teman sekalian. Cuman kalau udah di jalanan dia udah enak banget sih, enak banget. Wow, oh, enak banget. Banget suaranya. Walaupun memang bulat dan dia tuh jadi nggak tajam sih, jadi nggak tajam kedengar di telinga tuh, kencang cuman bulat, ngebas banget gitu teman-teman sekalian. Handlingnya oke, powernya ini 89 horsepower di kitiran 11.000 rpm. Jadi pada dasarnya dia tuh hampir 2 kali lipat dari tenaga yang dimiliki oleh Ninja ZX25R gitu teman-teman sekalian. Suspensi depannya tuh empuk ya, empuk sih kalau menurut saya sih. Ini bukan suspensi race ya, kalau suspensi race nggak begini. Suspensi race tuh masih stiff gitu. Kalau ini masih terasa banget bahwa ini tuh suspensi jenis apa namanya, sport touring banget gitu. Dalam kota masih santai-santai aja kita bawa motor. Handlingnya kayak gitu, akselerasi saya nggak tahu, pasti bis banget. Taman ini bukan motor dengan apa namanya tuh, sudut pandang race buat saya, karena ini tuh lebih ke motor sport touring. Dan saya sendiri sih tidak memilih ini karena mencari motor dengan power yang super di kelasnya gitu ya, karena memang motor ini tidak dibuat untuk itu yang pasti ya. CBR 650F, suspensi belakangnya sih inget saya waktu pertama kali nyobain CBR 650F yang standar itu, ini lebih stiff ya suspensi dari Öhlins yang ini ya. Cuma memang kembali lagi karena suspensi ini punya banyak setup, saya masih belum mempelajari bagaimana setup yang ada di sini gitu ya. Cuma memang ya, sedikit lebih stiff. Cuman ini tidak tidak terjawab oleh suspensi depan, artinya tidak balance. Kalau menurut saya suspensi depan itu empuk banget, kayak motor-motor sport touring banget gitu loh. Dan seperti teman-teman sekalian bisa lihat di sini, pada saat saya beli odometernya masih rendah lah dalam ukuran motor big bike gitu ya. Masih 3.200 odometernya. Dan memang terasa ini motor masih 3.000-an gitu ya. Beda lah antara motor yang apa namanya, kilometer rendah dengan yang sudah dipakai agak jauh, itu memang agak terasa beda sih. Koplingnya belum slipper clutch, jadi emang agak sedikit berat begitu. Jadi terasa sih keras, berat. Jadi teman-teman bisa lihat di situ totalnya masih 3.229 km pada saat kita shoot video ini. Ini motor knalpotnya masih pakai knalpot racing Two Brother. Jadi rencananya kita lagi mau jalan ke Danau Motor, kita akan ganti knalpotnya menjadi knalpot yang standar gitu loh teman-teman sekalian. Knalpot standar, menggunakan knalpot standar CBR 650F yang biasa gitu ya. Ya teman-teman sekalian, nyampe di Danau Motor, CBR 650R ini langsung dioperasi, copotin knalpot Two Brothers-nya. Lalu kita akan coba pasang nanti knalpot standar ya teman-teman sekalian. Kita baru aja ganti tadi ya knalpot racing
dari knalpot Two Brothers Racing menjadi kabel knalpot standar. Ini beratnya nih 10 kilo sendiri nih ya. Sementara kalau kita lihat knalpot Two Brothers ini ya, knalpot Two Brothers ini tuh ringan banget kayaknya, titanium kayaknya, perkiraan saya titanium, terus ininya karbon, asli ringan banget ini. Mungkin perbedaannya bisa sampai 6 kiloan dibandingkan dengan 5 kilo sampai 6 kilo lah bila dibandingkan dengan knalpot standar dari CBR 650R. Ini kita titip dulu di dalam motor. Sekarang kita mau cobain motor ini suaranya kayak gimana. Dengerin ya. Hehehe. Suaranya udah lebih adem. Ya. Pada dasarnya tinggal plug and play-nya. Terima kasih buat Nano Motor nih udah pada pasangin. Maem. Nuhun ya, Kang. Nuhun ya. Cip. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyinya knalpotnya nggak terlalu kerat. Adem teman-teman sekalian, enak. Kayak naik ZX aja nih. ZX aja kan juga masih standar banget. Tapi lebih enak, santai. Kalau dari tarikan sih memang kelihatan sedikit lebih kurang ya. Mungkin karena PWR-nya udah pasti berturun ya, karena bobotnya nambah. Ini nambahnya tadi mungkin sekitar 5 kilo 6 kilo antara knalpot standar yang lebih berat ya, itu 10 kilo totalnya, dengan knalpot Two Brothers tadi, knalpot aftermarket dari Two Brothers. Jadi PWR-nya berkurang. Ini biasanya akan berefek kepada top speed dan juga akselerasi sih pada dasarnya. Ya, jadi itu aja teman-teman sekalian, vlog kita hari ini, vlog seharian. Kita mulai dari tadi sudah review singkat ya, motor bekas CBR 650F model year 2014 yang baru aja saya beli dari RNJ Motorsport dari odometer 3000-an ya, 3000-an. Terus kita udah juga coba ganti knalpotnya tadi ya, dari knalpot yang Two Brothers ke knalpot standarnya lagi. Jadi pada dasarnya motor ini dengan handling yang cukup tinggi itu masih bener-bener bisa banget dipakai buat harian gitu ya, buat stop and go harian. Cuman memang untuk rider berpostur pendek kayak saya gini memang butuh effort yang banget kalau misalkan kita lagi di macet-macetan gitu ya. Seat height-nya juga tinggi, terus habis itu berat motornya, terus habis itu koplingnya juga nih yang rada keras gitu ya. Namun overall powerful banget sih, terasa sih powerfulnya. Ya memang sih 650 cc 4 silinder segaris itu nggak bisa dibohongin sih teman-teman sekalian. Ya itu aja, mudah-mudahan konten vlog ini bisa berguna bagi sobat sekalian. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.